Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodila dari Ambalan Arjuna Srikandi SMAN 1 Lumbang. Di video ini saya akan mengisi SKU Penegak Bantara. Poin pertama, saya akan menjelaskan rukun iman dan Islam. Mana rukun iman adalah kepercayaan yang meresap dalam hati dan dengan penuh keyakinan. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang mengaku agamanya Islam, maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa dan tidak ada sekutu baginya. 2. Iman kepada malaikat. Sebagai umat Islam, kita harus percaya adanya malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. 3. Iman kepada kitab. Umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani adanya kitab yang turun sebelum Al-Quran sebagai pedoman darinya Allah untuk umat manusia. 4. Iman kepada Rasul adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengutus manusia pilihan yang disebut Rasul untuk membawa ajaran darinya agar umat manusia selamat dari kesesatan dan kembali menuju kebenaran. Iman kepada hari akhir. Kita sebagai umat manusia harus beriman kepada hari akhir karena pada saat itu dihancurkannya dunia seisinya dan hari saat semua manusia akan dimintai pertanggungjawab atas yang telah diperbuat selama hidup di dunia. 6. Iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum penciptaan alam semesta. Qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut takdir. Rukun Islam adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bukti kesetiaan untuk mengakui kebesaran Allah dan akan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. 1. Syahadat. Jadi orang yang mau masuk Islam itu harus membaca syahadat karena syahadat menjadi kesaksian dan pengakuan yang diiringi dengan pemahaman agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sholat. Orang Islam itu harus melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. 3. Mengerjakan puasa Ramadan. Seorang muslim wajib mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh 1 kali pada setiap tahunnya. 4. Membayar zakat. Orang Islam wajib untuk membayar zakat sesuai dengan takaran yang diterapkan agar tidak memberatkan. Hasil zakat akan dibagikan yang bertujuan untuk membantu kesulitan sesama muslim. 5. Naik haji bila mampu. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan kewajiban umat muslim yang mapan dan mampu, baik lahir maupun batin. Poin kedua, makna sholat berjamaah. Dalam hadis dikatakan bahwa pahala sholat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti berkelompok dengan paduan seorang imam. Apa yang dilakukan imam akan diikuti oleh makmumnya. Poin ketiga, makna berpuasa. Puasa dalam Islam didefinisikan untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari makan, minum, hubungan intim, dan merokok, mulai dari fajar sampai matahari terbenam. Puasa dibedakan menjadi 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Macam-macam puasa wajib. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan untuk seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dikerjakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa qada Ramadan adalah puasa wajib bagi mereka yang harus meninggalkan puasa saat bulan Ramadan karena kondisi tertentu. Puasa kafarat. Kafarat secara bahasa berarti mengganti, menutupi, membayar, dan memperbaiki. Macam-macam puasa sunnah. 1. Puasa Nabi Daud. Pengerjaannya dengan sehari berpuasa dan sehari tidak puasa. Puasa Nabi Daud disebutkan sebagai puasa yang paling utama. 2. Puasa Ayyamul Bid dilaksanakan dengan puasa 3 hari, tepatnya pada tanggal 13, 14, 15, dan di setiap bulan Hijriah. 3. Puasa Asyura. Puasa ini dilakukan pada 10 Muharram. Sunnahnya puasa Asyura termasuk dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.